Hai, saya di sini berperan sebagai Intan. Senang sekali bisa berperan di film Catatan Harian Menantu Sinting. Udah lama nggak main film dan juga pastinya sangat menyenangkan semua adegan yang ada di sini karena saya terlibat di dalam film yang banyak budaya dan adat istiadat dari dimana saya lahir dan besar, yaitu Sumatera Utara. Proses bisa terlibat dari film ini seperti apa sih, Kak? Sebenarnya karakter saya adalah karakter yang lumayan besar perannya pada awalnya, tapi setelah tes makeup beberapa kali dan juga proses kamera, testing makeup ternyata nggak cocok. Jadi akhirnya main cameo aja, special appearance di sini. Sedih nggak sih, Kak, begitu merasa bahwa ini nggak cocok? Enggak, karena kalau film itu ada integritasnya ya, kita harus cocok sama perannya, makanya perannya yang memilih kita. Aku percaya banget bahwa peran yang memilih kita, dan apabila peran itu baik buat kita, alhamdulillah akan sampai selesai dengan sukses dan dengan wajar. Karena kan kalau jadi karakter dalam film harus kelihatan wajar kita menjadi karakter itu. Tapi artinya tidak semena-mena mungkin Rolisha udah oke aja nggak gitu ya, Kak? Enggak, makanya saya jarang main film. Kenapa, Kak? Karena Karena proses panjang itu. ada sih, Kak. Karena memang karir saya bukan hanya main film, dan waktu saya baca novel ini saya sangat tertarik dengan peran ibu mertuanya, dan setelah dicoba makeup untuk membuat saya tua, gemuk, pendek, lebih hitam dan sebagainya, ternyata kurang pas. Jadi akhirnya Cantik ya? enggak, ternyata kurang pas aja karena makeupnya serial apapun nggak akan seotentik kalau misalnya dapat orang Batak, ibu-ibu orang Batak. Jadi akhirnya ibu mertua yang dapat role-nya saya rasa yang paling cocok. Kak Rolisha sendiri mungkin berdialog bahasa Batak sendiri apa, Kak? Saya juga ada berdialog bahasa Batak dalam show ini, dalam film ini. Syutingnya sendiri di mana sih, Kak? Kita syuting seluruh filmnya di Jakarta, DKI Jakarta. Nah, pengalaman paling berkesan selama syuting ini apa? Meskipun jadi cameo gitu. Menurut saya sih prosesi Batak Toba itu sendiri ya, karena biarpun saya datang dari Sumatera Utara dan besar di sana, saya sendiri orang Melayu, jadi saya nggak tahu detail dan sebenarnya baru sadar indahnya budaya dan adat istiadat Batak Toba itu setelah mengikuti prosesi itu lewat film. Jadi benar-benar mendapatkan kesan yang emosional yang dalam setelah mengikuti prosesi-prosesi di film ini, menjadi karakter Intan ini sendiri. Lawan mainnya dengan siapa paling banyak scene-nya di sini, Kak? Dengan Robby Purba. Iya, Ini kali pertama satu project dengan Robby Purba. benar. Chemistry gimana, Kak Rolisha, pembangunnya? Baik, aku suka banget Kak sama dia karena kita udah beberapa kali proyek bersama. Aku jadi juri Indonesia's Got Talent juga, dan dia hostnya kebetulan, jadi sudah kenal. Setelah ini pengen main film dalam waktu dekat akan menikah, benar ya? Mungkin boleh klarifikasi Insya Allah dong, Insya Allah. dengan seseorang yang bernama Rama itu, betul nggak? Insya Allah, doain yang terbaik ya. setelah ini akan ada project film lagi atau gimana sih, Kak? Setelah ini Insya Allah ada film lagi. Cuman memang saya agak picky soalnya kerjaan saya yang lain juga banyak. Ya bukan hanya di industri film, jadi beberapa tahun ini memang lagi nggak main film, lagi fokus ke bisnis dulu. Banyak yang menantikan kabar bahagia dari Kak Rolisha. Maksudnya seperti apa sih persiapannya sendiri? Memang tahun ini tahun yang menjadi impian seperti apa sih, Kak Rolisha? Sebenarnya tiap tahun itu saya merasa lebih bahagia ya, karena saya memang orang yang lumayan suka proses dari dalam. Jadi bukan berarti hal eksternal itu membuat saya lebih bahagia, malah hal yang saya rubah secara internal membuat hidup kita lebih bahagia. Dapat film, nggak dapat film, nikah ataupun tidak, itu kan semua proses perspektif kita dan cara kita mengolah keikhlasan batin kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kakak kan sering datang ke festival-festival gitu di luar gitu, apa sih yang bisa diimplementasikan dari ketika mengikuti festival itu? Kalau mengikuti festival sebenarnya saya hobi sekali nonton film, apalagi film-film indie. Jadi kebetulan di sana dibawa oleh brand, jadi saya representasi brand. Tapi yang bisa diimplementasikan pastinya film-film seperti di Cannes, itu kan film yang industri banget. Jadi mereka coba mensosialisasikan film-film baru secara global lewat Cannes Film Festival. Seperti apa nih lagi
Lagi mau mulai layar lebar tapi masih meeting dulu nih. Gitu. Horor. Nah. Pertimbangannya akhirnya menerima horor apa nih Om Adi? Enggak, kita produksi. Oh, Kita produksi gitu. Berarti Om bertindak sebagai apa dong? Bertindak sebagai pelakunya. Istilahnya produser. Nah, gitu. Bakal perdana atau gimana? Ya kalau di layar lebar, kalau ini kejadian perdana. Sebelumnya kan saya pernah sinetron juga masukin ke salah satu stasiun lah. Mungkin kalau film gimana Om akhirnya Apa? menggarap proyek seperti ini? Ya lebih nggak capek ya kalau layar lebar ya. Cuma kerja kurang lebih dari sebulan udah. Kalau stripping kan perlu stamina yang bener-bener ini deh. Prima. Udah gitu juga kan udah kayak tahanan kota deh kalau stripping. Nggak bisa kemana-mana gitu loh. Tapi kalau ada peran-peran yang nggak terlalu berat, yang nggak sampai ya tiap hari boleh deh gitu. Itu. berarti mau ini meninggalkan sejenak dunia stripping Om Adi. Sepertinya gitu. Gitu. Sepertinya gitu. Ya mau coba di film lah. Karena kemarin kan waktu Susana juga saya udah lihat kan. Kerjanya seperti apa gitu. Tapi tawaran stripping masih ada nggak sih Om? Tawaran shipping sih ada aja. Cuma ya kalau itu kan kadang-kadang tergantung kita mau apa enggaknya. Kalau perannya cocok ya kita ambil. Peran sama harga, sama honor, sama piti. Honor Nah, paling intinya. iya. Pokoknya kalau honor oke, kita ada-adain deh schedule-nya gitu. Gitu. Om Adi, ini kan artinya Om Adi kan gimana sih menjaga tetap eksistensi di konsisten. Ya santai aja sih, nggak usah dipikirin harus konsisten, nggak usah, jalan aja. Gitu. Tapi sempat pusing nggak sih Om ketika udah lama Hujan sore-sore, nggak ada tawaran gitu, sempat pusing nggak sih? Enggak, biasa aja kan artis bukan saya sendiri, kan banyak. Biarin aja yang lain juga muncul-muncul lagi gitu kan. Tapi lagi nyoba mungkin di luar syuting ada usaha apa mungkin dari Om Adi ini? Ada sih di rumah ada. Apa tuh Om, boleh di-share nggak Om? Enggak, saya monitor aja. Saya punya bengkel di rumah. Punya bengkel. Bengkel apa? Body repair, nano coating, terus sama ya detailing. Udah berjalan berapa lama Om? 2 tahunan ada. Tapi yang megang anak. Yang megang anak. Ada kok IG-nya. Ini berdasarkan memang hobinya anak atau hobinya Om yang akhirnya Om seriusin sih Om? Ya anak saya juga lucu, dia lulusan S1 manajemen tapi passionnya di otomotif. Kita mobil motor juga yang buat kontes, mobil-mobil. Ada IG-nya, bantu promo dong. Sebut aja Om, sebut Om. Fukugen.com INC. Lebih ke apa Om bengkelnya sendiri? Apanya? Lebih ke apa? Mungkin mau ya modifikasi atau apa? Pokoknya modifikasi juga kita terima. Ngecat sebody apa segala macam, mau ganti warna, terus tabrakan apa segala macam kita terima body repair. Mobil dan motor gedenya juga ada. Sekarang belum langsung nggak sih Om Adi? Apa? Ngasih Ya konsep santai gitu? aja, saya mah anak yang ngurusin kan. Karena itu satu hamparan, bengkelnya ya udah. Kalau lagi santai saya ke bengkel gitu. Liatin yang kerja dari mulai jelek sampai bagus. Gitu. Income-nya sendiri Om? Apanya? Income. Ya lumayan lah buat jalan-jalan. Tapi sering jalan juga sama cucu nih. Sering, healing sering sama cucu sama mantu.